Selama masa kampanye dan Pilpres 2014, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok ditinggal cuti kampanye oleh gubernurnya Joko Widodo. Disinilah Basuki Cahayapurnama bergelut dengan segudang permasalahan di kota Jakarta. Jika Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan kemenangan Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama akan segera menjadi penguasa baru Jakarta. Saya Rika Amru dan pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, Don Bosco Salamun akan berbincang secara khusus dengan Basuki Cahayapurnama. Setelah Joko Widodo ditetapkan sebagai kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara dipimpin oleh wakil gubernurnya, Basuki Cahayapurnama. Pertama-tama kami atas nama Pemprov mau menyampaikan terima kasih untuk organisasi yang sudah berkontribusi dan memberikan bukti kerja nyata. Ahok, begitu sapaan akrabnya, menjabat pelaksana tugas atau PLT Gubernur DKI Jakarta hingga Pilpres usai. Putra Belitung Timur ini akan naik pangkat menjadi gubernur karena Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan duet Joko Widodo Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Jika kemenangan Jokowi JK tidak dibatalkan Mahkamah Konstitusi, Ahok bakal menakodai Jakarta hingga 2017. Apa saja yang bakal dilakukan Ahok saat menjadi orang nomor 1 di ibu kota yang syarat dengan masalah? The Headlines berkesempatan khusus mewawancarai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saya Rika Amru dan pemimpin redaksi Berita 1 News Channel Don Bosco Salamun saat ini sudah bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pak Ahok, sudah bisakah kami panggil Pak Gubernur? Belum bisa. Belum bisa. Jadi masih ada proses yang harus kita tunggu sesaat lagi. Kita lagi tunggu proses MK. Ya, Pak Ahok, Anda sempat ditinggal sendirian oleh Pak Jokowi saat ia cuti kampanye Pilpres. Bagaimana rasanya memimpin Jakarta sendirian saat itu? Ya, ada enak nggak enaknya. Lebih banyak enak atau tidak enak? Enaknya nggak ada yang nahan. Selesai terus. Tapi ini bagian tancap dari, gas terus ya. Ini menjadi bagian dari sebentar lagi kalau jadi gubernur kan sudah siap benar, Pak Ahok. Ya sebetulnya kalau kita politisi dari awal ya harus siap ya. Apalagi saya dengan Pak Jokowi kan memang dari awal kan saya lebih banyak ngurusin administrasi untuk eksekusi keputusan beliau. Ya sebenarnya selama 20 bulan lebih ya sudah ya kalau dihitung di kantor saja sudah seperti gubernur, cuma nggak bisa tanda tangan saja sebetulnya. Secara legal formalnya. Pak Ahok tadi Anda katakan nggak enaknya itu karena nggak ada yang nahan. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini bagaimana sih biasanya partnership antara Anda dan Pak Jokowi ini saling ada yang satu tancap gas, ada yang satu menahan, satu mengegas, satu merem. Ya sebetulnya prinsip kalau berdua niatnya memang untuk kerja buat masyarakat ya nggak mungkin ribut sebetulnya. Misalnya Pak Jokowi kalau wakil mau ngambil 90% kerjaan pun kasih aja. Yang penting beres gitu kan. Jadi kami akhirnya berdua tuh berebut nyelesain kerjaan sebetulnya gitu loh. Dan nggak ada yang merasa tersinggung. Karena dua-duanya nothing to lose dan itu adalah untuk kepentingan publik. Iya kan. Kelihatan di situ. Toh pasti semua tanda tangan surat apapun yang masuk pasti beliau tanda tangan juga. Tidak mungkin saya tanda tangan kan. Nah dan semua keputusan yang saya buat dalam rapat-rapat, kenapa Pak Jokowi tidak marah? Beliau udah tahu pasti yang diputusin sama dengan pikiran beliau. Jadi ya tidak ada yang pembagian. Makanya saya dalam rapat-rapat itu nggak ada istilahnya permisi sama beliau boleh putusin A atau B. Ya dalam rapat-rapat semua ya udah lagaknya kayak gubernur aja udah putusin aja. Semua diputusin aja. Itulah bedanya kalau dua figur gubernur dan wakil gubernur itu tadi seperti dikatakan bahwa kepentingannya sama untuk kepentingan publik. Karena apa yang terjadi di sejumlah tempat bupati dan wakil bupati biasanya berselisih itu Pak Ahok. Gubernur dan wakil gubernur biasanya berselisih karena kepentingan yang berbeda. Ya, kalau kami kan memang kita prinsipnya taat pada konstitusi bukan konstituen kan. Jadi kalau kepentingan partai, oknum partai macam-macam juga kita cuekin aja. Ya kalau partainya mau baik pasti dia dukung kami kan. Kalau dia nggak dukung kami kita lagi buat rakyat berarti dia bohongin rakyat dong. Katanya partai rakyat, belain rakyat. Masa tiba-tiba kita kerja buat rakyat Anda tidak dukung berarti Anda nggak benar.
Nah, itulah menariknya kantor di balai kota ini. Saya tidak mendengar bagaimana orang Gerindra datang menghadap Pak Ahok atau orang PDIP datang menghadap. Ada Pak juga Jokowi. yang datang, itu teman makan-makan aja, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tidak bisa Semua ngomong. orang ya bebas datang, bebas aja datang, nggak ada pembatasan. Ya, Pak Ahok, Anda belum bisa dikatakan gubernur secara definitif. Tapi jika tidak ada aral melintang, sebentar lagi Anda akan menerima tongkat estafet dari Jokowi. Apa persiapan Anda menjadi penguasa Jakarta? Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa aja. Kan udah Yang ada. jelas beban lebih berat. Ya yang jelas kini nggak enaknya gitu aja. Kalau kita dulu kan buat pernyataan yang salah, kadang-kadang kita doorstop kan. So kalau secara politisi ilmu yang diajarin dari tukang pakar komunikasi, kan salah satu apa? Hindarilah doorstop sama wartawan. Karena Anda akan memberikan jawaban yang salah, begitu keluar ruangan dicegat. Ya. Tapi kalau tipe saya kan nggak ada nanya apapun saya jawab kan. Itu betul. Ya nggak ada yang direm. Nah pasti ada salah ngomong sekali-sekali. Nah yang persepsi orang berbeda. Nah kalau ada Pak Jokowi kan enak. Langsung aja kita ngumpet di belakang dia. Gitu kan. Nah kalau dia jadi gubernur sekarang mau ngumpet ke siapa? Orang kita kok. Nah itulah Itu menarik. yang- Itulah menariknya Ahok, dan kemudian ketika jadi gubernur, jadi setiap kata itu akan didengar oleh siapapun. Kan itu kan berbeda jadinya. Dan dikutip oleh Dan media. dikutip oleh media, Saya mau mulai salah sekarang mau benar. Mulai belajar mikir dulu baru ngomong. Tapi nggak berhasil itu. Artinya nanti Anda tetap mempertahankan style Anda. Bukan, saya kira ya, menurut saya ya gitu dari dulu. Kita bicara depan satu orang, 1.000, 1 juta, sama saja. Betul. Yang penting pikiran kita, nurani kita, dan mulut kita sama. Betul. Paling ketahuan goblok atau orang salah persepsi ya. Padahal maksud kita bukan seperti itu. Ya itu memang, tapi ada bahayanya juga. Kalau kita memang lagi kesel ya keluar kata-kata yang ngeselin juga gitu kan dari memang apa yang di hati ya kita. Apalagi kalau ada yang pancing. Iya itu ya. Tapi sekarang saya udah lebih jinak kok setelah 20. Tetapi benar, menurut saya Pak Ahok bicara tentang apa yang ada di hati itu adalah yang paling benar. Yang Dan yang tidak benar adalah hati kita mengatakan lain, mulut kita mengatakan lain kan. Kan itu susah. Itu susah. Misalnya tadi saya ketemu Ibu Erna Witular gitu kan di acara Aerob yang tata ruang gitu ya. Dari Spanyol juga datang. Begitu naik foto beliau komentarnya begini. Nah ini kan bisa jadi masalah nih komentar ini. Baru kali ini saya dengar setelah 20 tahun nggak ada gubernur yang berani bilang seperti kamu. Yang bilang apa? Jakarta terbuka buat siapa saja. Kalau dulu kan kita selalu dengar kan, Ya. jangan datang Jakarta, jangan datang Jakarta kan. Nah kenapa sih bisa keluarkan teori yang sama? Ini kan soal nurani. Saya juga orang luar kok, mana ada orang orang mau ngadu nasib ke Jakarta kenapa nggak boleh sih? Iya. Yang penting kalau nasibmu nggak beres ya pulang kampung, jangan Jangan tinggal di bertanding pinggir sini. kereta gitu loh. Itu, Nah. jadi saya cuma mengatakan sesuatu yang apa dalam pikiran saya saja. Terus saya juga berpikir, kenapa Anda menghabiskan uang begitu banyak untuk menarik turis wisatawan datang? Itu juga urbanisasi toh. Kenapa Anda buka universitas begitu banyak ngarapin orang seluruh daerah kuliah di Jakarta? Kenapa? Dia punya duit kan? Iya. Ya sekarang ya sama. Kenapa sih melarang orang ke Jakarta? Justru kalau yang datang ke Jakarta bawa duit bisa keterampilan yang baik, dia akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi naik juga orang membutuhkan sopir, membutuhkan pembantu, dan juga menyerap tenaga kerja. Jadi kenapa? Nah pikiran-pikiran itu pikiran yang hidup sehari-hari. Bisa contoh saya lihat Itu istri praktis. saya, ibu saya, tante saya, kalau tiap kali lebaran pasti pesen gini sama pembantu. Bi atau Mbak atau panggil nama gitu ya. Kalau dia mau kerja diajak ya. Itu betul. Dan tiap kali datang, Klasik di keserap rumah semua, tangga. keserap semua loh. Iya. Kayak kemarin didatangin dari rumah saya yang lama, istri saya cerita, oh jadi ada sopir depan tanya nih sama sepupu, kan sepupu tinggal di rumah yang lama, dia bilang ini, aku udah bawa 8 pembantu nih, mau nggak? Karena kita sibuk baru tanya sama kita kan. Waduh sorry, tinggal satu pun sudah dipesan orang. Artinya terserap. Iya, waktu sebetulnya. saya jadi bujangan, kan pembantu kalau datang selalu karena kita bebas ya. Iya. Itu rata-rata pembantu yang belum dijemput orang lain pasti tinggal di rumah saya, makan, mandi, tidur semua. Nggak sampai 2 hari keserap itu langsung. Nah dan sekarang yang tukang bawanya pintar sih, saya bilang, tau nggak minta berapa ya tukang bawanya? 1.800.000 sekarang, minta ongkosnya gitu.
Nah kalau pembantu nggak masalah, yang masalah tuh buru-buru pabrik Iya. yang digaji murah tinggal di pinggiran. Makanya pabrik-pabrik saya mau dorong keluar Jakarta. Nah, itu yang benar. Nah, Karena pabrik kalau- rugi? Enggak. Saya kan kasih Anda roba peruntukan. Dari peruntukan pabrik, gudang, jadi komersial. Untung nilai Anda naik. Iya. Nanti bisa beli ini, Anda bangun pabrik di Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Apalagi kalau rel ganda kereta api jalan kan. Iya. Nah, Anda bisa bangun di mana-mana sebetulnya. Kembali lagi soal omongan. Tadi ngomong apa yang ada di hati, keluarkan di mulut kita. Lalu kemudian ada juga, tidak ada masalah tentang omongan ini Pak Ahok. Yang penting Anda ngomong tentang apa yang Anda buat, dan Anda buat, lalu kemudian itu yang diomongin. Yang repot kan kalau omongan dan apa yang dibuat beda gitu. Ya, itu kalau itu nggak masalah. Yang paling repot kan kosa katanya yang masalah. Ya, itu yang masalah. Itu yang orang suka ribut. Ini soal pilihan dan kosakata juga ini yang membuat Anda juga sering dikutip media. Misalnya kemudian perselisihan atau adu mulut yang sempat terjadi antara Anda dengan Menpora Roy Suryo. Ya, saya pikir saya bingung aja sering BBM dengan beliau. Tiba-tiba kenapa gugat saya? Saya bilang kenapa gugat saya bro? Saya nggak pernah ngomongin Anda kok. Dia saya juga nggak tahu, baru pulang katanya. Dia suruh gugat, ya baca dulu dong. Kapan saya pernah menghina Anda? Saya nggak pernah komentar kan. Nah Anda komentar baru aku bales. Itu biasa lah, kebiasaan kan. Kalau kamu nyerang pasti gue bales. Aku bukan pemain bertahan, kalau main bola nyerang terus. Itu masalah. Saya percaya kalau bertahan bisa jebol gitu kan. Kalau mau main itu mesti nyerang. Tapi terasa nggak kalau sudah nanti jadi gubernur, kosakata tadi jadi mulai dipikirkan atau disadari ketika Oh, menyebut? dari kemarin-kemarin juga udah pikirin kok. Oh, sudah dipikirin. Ya cuma kan nggak berhasil kan. Kan belum tentu semua berhasil kan. Soalnya nasihatnya kan begini Pak Ahok, mulutmu harimaumu, itu kata-kata. Ya aku udah sering baca komentar orang. Tapi memang kata susah juga ya. Kita kalau kadang kita kesal kita nggak keluarkan, lama-lama kamu kena stroke juga. Dan Anda merasa mungkin tidak menjadi diri sendiri juga. Iya lucu gitu. Kamu mau marah ya marah ya. Tapi sekarang kita mulai ngatur lah. Ketemu orang ya. Dan sampai nahan diri juga nggak bagus juga. Ya kita apa adanya. Yang kamu mengel ya dimarahin dong. Dan untuk memimpin Jakarta rasanya layak untuk hal-hal seperti ini karena tidak mudah ya. Bukan karena memimpin Jakarta layak, bukan. Menurut saya tuh Jakarta ini macam-macam orang gitu loh. Dan kalau saya pikirkan secara itu ya, yang datang ke Jakarta ini orang-orang yang udah tangguh sebetulnya, yang memang udah nekat, pengen berhasil, berani gitu kan. mengubah nasib juga. Nah kalau Anda memang kelompok penjahat, maka Anda juga penjahatnya juga spesial gitu loh. Anda kan udah penjahat kelas ibu kota nih. Nah sekarang bayangin kalau orang udah dudukin tanah kita, dijualin semua untuk kaki lima, untuk rumah-rumah liar. Dibaik-baikin mana mau, dia lebih pintar, dia gugat kita malah. Dia yang gugat kita loh. Ditambah lagi ya banyak pengacara sekarang kan pintar, gak usah bayar. Yang penting udah menang, komisi. Ini tanah Jakarta berapa duit ini? Makanya tadi dalam rapim Pak Gubernur setuju. Saya bilang kan kepada seluruh jajaran, kalau orang gugat kita, gugat balik. Kalau kita punya bukti. Terus kalau dia ternyata kalah, jangan didiemin, tuntut pidana. Jadi kalian mesti belajar kejem dikit. Jadi berpikir seperti mereka, cara mereka berpikir. Jadi bukan begitu. kita kasar. Iya. Kalau kita lunak, dihajar terus. Ini ada efek jerak gitu kan. Ya itu yang saya sampaikan pada mereka. Ya jangan kasih ampun. Ya kalau dia mau lawan dengan otak, kita otak. Kamu otot, kita juga otot. Kira-kira gitu kan. Nah, Kamu preman, saya preman resmi. Kita kan instansi punya kuasa. pemerintah preman resmi gitu. Ya, Anda juga pernah mengatakan Ngapain atau kamu bayar istilahnya preman? Godfather ya. Ya lu pakai pakai aja brimob, tentara, resmi kok. Kenapa mesti pakai yang enggak gitu loh? Pegang senjata juga kita bisa resmi. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak bisa terima. Tapi lama-lama terima kok. Waduk Plit juga udah mulai terima. Dulu kan sekarang dia coba komentar lebih nyaman dia tinggal di rusun apa. Saking nyaman ada yang jual lagi over kredit. Itu kurang aja. Over sewa kan. Nah model gitu harus dipenjarain juga. Pak Ahok, Jakarta masih punya segudang masalah. Nanti kita juga akan berbincang mengenai masalah-masalah yang masih dan terus akan dihadapi oleh Jakarta sesaat lagi ya Pak Ahok ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di The Headlines.